Silakan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Budi. Bapak sendiri gimana kabarnya? Nah, ya, kita dulu. Baik Bu Nora, ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu pada saat coaching, kita pada hari ini adalah coach dan coach yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence of perilaku, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan tersebut. Oh iya Bu. Nah, pertanyaan kedua saya itu tentang kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian terakhir Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam memproses coaching kita kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu. Ya, Ibu bisa observasi nanti ya, silakan dipanggil observernya. Baik Pak, terima kasih. Oke Bu ya, ini ada telepon silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu Hamsina. Bisa datang ke ruangan Pak Budi Bu ya. Baik Bu, salam. Silakan masuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Silakan dilanjut Bu. Baik, selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Baik, alhamdulillah. Sehat, bahagia tentunya ketemu dengan ibu. Ibu bagaimana kabar? Kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu Bu hari ini? Di sebelumnya yang saya sampaikan ibu bahwa saya tuh pengen ngobrol dengan ibu tentang adalah hal-hal yang di sekolah yang saya hadapi yang saya perlu mungkin teman bicara kali ya Bu. Baik Bu, silahkan Ibu cerita mengenai siswa Ibu. Ada apa nih? Begini, Bu, saya ini kan wali kelas yang mulia. Di kelas saya itu ada salah satu siswa saya yang banget tidak masuk sekolah, memang tidak hadir di kelas selama begitu. Itu banyak yang saya obrolkan hari ini. Jadi salah satu siswa Ibu sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang belum jelas begitu Iya, iya. ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu dengan persoalan siswa Ibu ini? Melihat siswa saya seperti itu tuh saya merasa khawatir lah ya, saya khawatir dia itu tidak bisa kelas baik ketinggalan apa yang kita pelajaran gitu ya Bu. Jadi masalah Terkait kehadiran, bagaimana Ibu melihat kondisi kehadiran siswa Ibu seandainya dari range 100 sampai 10, kehadiran Ibu ini ada di range berapa? kalau di range kehadirannya itu harga di range di angka 5 kali ya Bu, karena sering banget nggak masuk dari laporan kepala kelas. Baik Bu, jadi apa yang Ibu harapkan setelah adanya obrolan kita pada hari ini? Dengan adanya obrolan kita hari ini,
saya berharap saya bisa menemukan titik terang dari permasalahan saya, solusi, bisa membantu dia dan kaitannya lebih intens lagi gitu. Dan kalau bisa nanti di angka 9 sampai 10 lah Bu, kalau bisa di range dari 1 sampai 10 dia bisa kehadirannya bisa di angka 9 sampai 10. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui penyebab permasalahan siswa itu? Sejauh ini saya mencoba untuk melakukan mengenai penyebab siswanya sebenarnya. Dari Bu, informasi apa yang Ibu dapatkan dari mereka? Informasi yang saya dapatkan beragam sih. Teman itu ada yang bilang kalau dia itu bekerja membantu orang tuanya untuk mencari nafkah gitu ya. Kemudian ada lagi teman yang bilang itu memang nongkrong begadang gitu, sehingga pada pagi harinya dia bangunnya ya siangan, ya bisa bangun pagi, sehingga ya kalau sudah kesiangan ya nggak berangkat sekolah lagi gitu. Baik Bu, dari informasi yang Ibu telah dapatkan, ada beberapa bukti ya Bu, sehingga dia sering tidak masuk sekolah. Apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan seperti itu, saya akan mengantisipasi. Saya bicara dari asumsi menemukan penyebab kenapa dia tidak masuk sekolah gitu. Karena memang dia agak tertutup ya Bu ya. Jadi untuk menggali informasi sama dia tuh agak-agak sulit gitu. Dan mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di mana dengan konseling saya. Baik Bu, sudah bagus untuk berkoordinasi dengan teman sejawat. Dalam hal ini, guru BK juga ikut berperan. Selanjutnya, bagaimana kemudian Ibu melakukan koordinasinya? Berkoordinasi dengan guru-guru konseling itu tentunya saya juga berdasarkan presensi kehadiran yang biasa berdiskusi dengan guru-guru yang konseling, kemudian mendampingi siswa ini untuk dan membimbingnya untuk bagaimana dia bisa terbantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya ini. Termasuk mungkin kalau masih belum jelas sekitarannya, kami akan mengadakan pemanggilan orang tua. Dari awal anak ini komunikasi dengan orang tuanya tuh lumayan agak kendala gitu Bu. Jadi kalaupun akhirnya diperlukan, mungkin kami akan mengadakan komposisi gitu ya Bu ya, supaya terjalin komunikasi dan kolaborasi dengan para siswa. Baik, bagus sekali Bu ya, dengan adanya komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua akan mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira komitmen apa yang Ibu buat dalam menyelesaikan masalah ini dan kapan akan Ibu? Insya Allah saya berkomitmen untuk mendampingi siswa saya ini dan membantunya dan membimbingnya lah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sampai intensitas kehadirannya yang kita harapkan, yang saya harapkan sama-sama bisa tercapai. Dan seperti yang di dalam minggu ini saya akan karena ini kan baru waktu belajar ya. Saya senang dengan antusias Ibu karena lebih cepat itu lebih baik Bu ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari tindakan yang akan Ibu lakukan? Saya mengukur keberhasilan dari tindakan saya yang saya lakukan pembimbingan presensi ya Bu ya, bagaimana presentasinya, apakah sudah ada grafiknya naik atau bagaimana, kemudian karena selama ini dia tidak masuk sekolah sehingga banyak tertinggal pelajaran gitu. Itu mungkin
dari hasil belajar tugas-tugasnya yang saya lihat, dan tentunya saya juga akan mengikuti informasi dari guru-guru mapel yang mengajar di kelasnya ya, impian. Baik Bu, sepertinya dari obrolan kita pada hari ini, Ibu sudah menemukan tips dalam membantu permasalahan siswa Ibu. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Kondisi simpulkan hari ini ya Bu, ini sangat menyenangkan. Saya akhirnya mendapatkan solusi karena saya diberikan ruang yang nyaman, diberikan kepercayaan untuk bagaimana mengungkapkan permasalahan saya, dan ibu juga terbuka menerima permasalahan saya. Sehingga ini memang permasalahan itu selalu ada jalan keluar jika kita menemukan buah yang tepat, kemitraan yang baik, kemudian pikiran terbuka, sehingga kita bisa menemukan solusi dari masalah apapun yang kita. Luar biasa Bu ya. Jadi kapan nih kita ngobrol lagi? Saya udah sabar ingin melihat dan mengetahui perkembangan dari menjelaskan masalah siswa itu. Karena ilmunya pelajaran dari Allah, mungkin 1 bulan ini akan saya observasi dulu, saya mengamati bagaimana perkembangannya dia untuk hadir di kelas. Jadi mungkin bulan depan lah kita ngobrol lagi dan saya merasa terbantu sekali dengan ngobrol. Terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya, mendengarkan keluh kesah saya dan menjadi mitra saya dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih kembali Bu ya. Saya sudah senang juga telah membiarkan bermitra dengan Ibu. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Terima kasih Bu. Oh ya Bu, baik ya Bu. Ya, Ibu tadi kan sudah coaching, saya ingin melakukan observasi lanjutan Bu ya. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Hamsina. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu, menurut saya tadi sebagai observer, ya Bu, terlebih dari proses coaching tadi, Bu Nur Eni dan Bu Hamsina sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya dan alurnya sesuai dengan theta loh Bu. Dan juga Bu Nur Eni tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hamsina, sehingga Bu Hamsina bisa menemukan solusi dan permasalahan apa yang juga di coaching. Tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih baik memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Baik, Pak.